Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan, kita semua bersukacita karena kita bisa bertemu lagi di kegiatan dan ibadah Solmiva, Sekolah Minggu Philadelphia. Semangat semuanya! Meskipun dari rumah masing-masing tidak mengurangi sukacita dan semangat kita, bukan? Mari kita berdoa bersama-sama. Kita awali ibadah kita dengan menyapa Tuhan Yesus, mengucap syukur padanya. Berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur padamu karena kebaikan dan cintamu tidak pernah habis dalam hidup kami. Terlebih kami bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, para guru GKIN Philadelphia. Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami ini, meskipun dari rumah masing-masing kami percaya, Tuhan terus menyatukan hati kami. Tuhan terus mengikat kami dalam cinta-Mu. Mensyukuri semuanya Tuhan, Engkau melindungi kami, keluarga kami, saat kami ke sekolah, bersekolah, saat orang tua kami bekerja, semuanya Tuhan lindungi dan berkati. Terima kasih karena cinta Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kami. Amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Bersiap-siap ya, sukacita memuji Tuhan. Kasih Yesus tidak pernah terduga. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Seperti kisah dalam Para Rasul 27 berikut ini. Ku kasih kau dengan kasih.
Mari memuji Tuhan bersama-sama ya. Bersukacita bersama. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. Kasih Yesus. Tuhan kasih-Nya luar biasa. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Seperti cerita dalam Kisah Para Rasul 27. Berikut ini. Kapal yang ditumpangi Pak Paulus kandas. 14 hari lamanya kapal itu terombang-ambing di lautan. Gelombang tinggi, angin kencang, langitnya gelap, makanan makin menipis. Semua orang begitu ketakutan saat itu. Sama seperti Pak Paulus, ia juga lapar, letih dan susah. Namun, ia tidak putus pengharapan. Malaikat Tuhan telah memberitahukan kepada Pak Paulus janji Tuhan bahwa Pak Paulus dan semua orang dalam kapal itu akan selamat. Karena hal itu, Pak Paulus jadi bisa memberikan kata-kata yang menguatkan dan mengajak setiap orang untuk percaya pada janji Tuhan bahwa semua orang dalam kapal itu akan selamat. Maka kuatlah hati mereka. Dan benar, mereka semua akhirnya selamat. Hanya kapal yang binasa. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa menguatkan hati teman-teman kita, seperti Pak Paulus. Kita lihat yuk, di bawah kapal Pak Paulus, ada teman-teman ubur-ubur yang sedang bermain. Jela sedang bermain prosotan. Jelo sedang bermain ayunan. Tetapi Jelly duduk diam di pinggiran. Kenapa ya? Hei Jelly, kamu kenapa kok nggak main? Kaki aku sakit Jelo. Oh, kalau gitu main yang nggak pakai kaki ya. Apa ya? Oh, aku punya sesuatu. Tara! Aku bawa congklak. Hehe. Wah, asik. Kamu ajarin aku ya, Jelo? Iya, sini aku ajarin. Ih, pada main apa tuh? Ikutan dong. Sini Jela, kita main congklak. Ih, tapi kan itu cuma buat berdua. Ih, apa dong Jela? Apa ya? Apa? Aku bawa sesuatu. Apa itu? Tara. Catur. Tapi Jela, catur kan juga cuma buat berdua. Iya Jela, terus satunya ngapain? Jadi wasit? Oh iya ya. Wah, ya udah deh, main yang lain aja yuk. Kita main ABC 5 dasar aja yuk. ABC 5 dasar. Ya, kita kan nggak punya jari, gimana ngitungnya ya? Kaki kita kan banyak. Nah, Jelly akhirnya bisa bermain lagi. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar untuk selalu berharap pada Tuhan. Bahkan dalam situasi tidak berdaya seperti Pak Paulus tadi. Dimampukan untuk menguatkan mereka yang lemah. Kita juga bisa menguatkan melalui hal kecil, seperti teman ubur-ubur tadi. Jelly sekarang sudah bergembira karena diajak bermain oleh Jelo dan Jela. Adik-adik, nanti saat kalian bertemu dengan teman-teman, yuk ajak main teman yang terlihat sendirian. Walaupun kita sedang bermain bersama yang lain, tetap harus peduli dengan sekitar kita.
anak Tuhan gak boleh cuek ya. Mereka pasti senang. Dan Tuhan Yesus juga senang karena kita bisa menguatkan hati mereka. Saat ini adik-adik juga bisa menghibur orang-orang di rumah. Siapa yang tahu caranya? Aku tahu. Membantu Mama cuci piring. Aku menyapu. Aku membantu merapikan mainan. Wah, betul semua adik-adik. Tuhan Yesus pasti memampukan. Demikian berkat kita hari ini. Tuhan penuh kasih. Kita pun perlu mengasihi dengan cara yang sederhana semampu kita. Mari teman-teman, kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Biar apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Persembahan pujian, apapun yang kami lakukan, Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjagai kami saat ini maupun saat yang akan datang. Amin. Nah, kita sudah selesai ibadah hari ini. Semoga ada berkat Tuhan yang tersampaikan kepada semuanya. Sampai berjumpa lagi. Shalom.